Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un wattabi'uni hadza siratun mustaqim. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, dan sesungguhnya Isa alaihi salam la ilmun lis-sa'ah, tanda akan hampirnya hari kiamat. Maka dari itu kalian janganlah berasa syak dan ikutilah aku, Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan yang lurus. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan tadabbur, memahami, menghayati ayat 61 daripada surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, hiasan. Jadi Al-Quran juga ada menyebutkan Az-Zukhruf. Karena hiasan ada sesuatu yang disukai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sentiasa berhias. Ini daripada Zukhruf, Zakhraf. Orang-orang lain mereka selalu menggunakan hiasan kata-kata untuk menipu orang-orang muslim. Zukhrufal qawli ghurura. Zukhruf. Itu juga. Nah, kita akan lihat di sini ayat 61 daripada surah Az-Zukhruf, yang mana tadi maknanya sudah kita sebutkan bahwa Nabi Isa adalah tanda akan hampirnya hari kiamat, sa'ah. Oleh itu janganlah kalian merasa ragu dan ikutilah Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Nabi Isa tersebut. Nah, di sini malam hari ini kita akan memahami ayat ini. Bagaimana Nabi Isa akan menjadi tanda akan terjadinya hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa hari kiamat, sebelum berlaku hari kiamat, maka akan turun Nabi Isa. Nah, sebagaimana ada di dalam ayat ini yang kita pahami. Dan juga dalil-dalil yang lain daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan bahwa hadis-hadis tersebut adalah mutawatir. Sangat banyak yang meriwayatkan dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in, kemudian tabi'in, itu mutawatir, sangat banyak. Nah, kita akan melihat. Baik, siapa Isa tersebut? Walaupun di sini tidak disebutkan Nabi Isa, tetapi ada dhamir di situ, ada kata ganti. Kadang-kadangnya wa innahu, hak di sini. Dhamir, kata ganti. Ini kembali kepada siapa? Cita ayat yang ada di sini, keseluruhan ayat dari ayat-ayat sebelumnya dan kemudian itu menceritakan tentang Nabi Isa. Maka dari itu kata ganti yang ada di ayat-ayat ini dirujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Isa adalah ilmun, alamat, tanda akan berlakunya hari kiamat. Ada dengan jelas. Baik, kenapa Isa? Kenapa Nabi Isa sebagai tanda akan berlakunya hari kiamat? Kita sebut. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada disebutkan 10 tanda-tanda besar akan berlakunya hari kiamat. Asyrah alamatul kubro. 10 tanda-tanda besar akan berlakunya hari kiamat. Salah satu dari 10 tersebut adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, kita lihat Nabi Isa. Karena hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Nah, sesuatu yang pasti. Itu adalah apa yang diajarkan oleh para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mengingatkan akan berlakunya hari kiamat. Bahwa hari kiamat adalah benar. An-sa'ata haqqun, benar akan berlaku. Pada hari kiamat tersebut, di mana pertama sekali yang akan dibinasakan pada hari kiamat tersebut adalah
matahari. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari digulung. Itu tanda, itu akhir itu. Hari kiamat berlaku, pertama sekali yang akan hancur, yang dibinasakan oleh Allah adalah matahari. Kenapa matahari? Macam kita di sini. Padamkan switch lampu. Padam, habis. Ketika padam lampu, semuanya gelap. Tidak nampak apa-apa, gelapkah semuanya berlaku. Berlaku kekacauan, berlaku kericuhan kalau dipadamkan lampu. Makanya ketika matahari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apa, sudah semuanya gelap. Karena asas kehidupan manusia di dunia ini adalah matahari. Tidak ada matahari, manusia akan binasa, tidak akan hidup. Nah, dengan adanya matahari tersebut. Nah, nanti sebelum matahari tersebut digulung, maka akan turun Nabi Isa. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Nabi Isa turun? Artinya Nabi Isa belum meninggal. Artinya Nabi Isa berada di atas. Kalau disebutkannya Nabi Isa sudah meninggal, berarti kisahnya dalam kitab-kitab, sama ada kitab akidah kah, kitab tafsir kah, kitab hadis kah, maka akan disebut akan dibangkitkan semula Isa. Ba'su Isa, dibangkitkan semula Nabi Isa. Di dalam kitab-kitab akidahkah, tafsirkah, hadiskah, fikih akan begitu. Tetapi yang ada dalam kitab-kitab tersebut tidak disebut begitu. Disebutnya apa? Nuzul. Nuzulu Isa, diturunkannya Isa, nuzul. Nah, itu yang ada kita melihat. Jadi bukan dibangkitkan semula. Itu artinya Nabi Isa masih hidup. Kalau misalnya dibangkitkan, artinya Nabi Musa sudah mati. Tetapi Nabi Isa belum meninggal. Makanya disebutnya nuzul, turun. Nah, ketika turun, kalau turun dari mana? Dari atas lah. Dari atas ke bawah. Kalau ke atas, sebutnya naik. Kalau siringkah, apa-apa, itu dalam keadaan bagaimana tempatnya. Nah, sekarang ini diturunkan. Nabi Isa akan diturunkan semua. Dari mana? Dari langit. Baik, kalau kita lihat orang-orang bukan Islam, mereka mendakwa bahwa Al-Quran ini diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang menciptakan, yang membuat Al-Quran ini. Kalau kita lihat di sini membuktikan bahwa apa yang mereka dakwa tidak benar. Kenapa? Kalau misalnya Al-Quran ini ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, sudah tentu banyak ceritanya tentang atau disebut nama Muhammad. Cerita. Kan dia sendiri yang menulis. Tulislah nama Muhammad. Awal Muhammad, tengah Muhammad, akhir Muhammad, semuanya tulis Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang tulis. Tetapi di dalam Al-Quran, Muhammad hanya disebut 4 kali, dengan Ahmad sekali. Artinya 5 kali saja. Tetapi Nabi Isa disebut berapa? 25 kali. Kenapa Nabi Isa disebut 25 kali? Kalau itu Nabi Muhammad yang buat, sebut Nabi Muhammad banyak-banyak. Tidak 10 disebut Nabi Isa, sampai 25 kali. Disebut di dalam Al-Quran. Isa bin Maryam. Sama ada Isa atau dicampur dengan Isa bin Maryam. Ada 2. Nama Isa tersebut. Maka dari itu disebutkan 25 kali ada Isa ini yang kita perhatikan karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Semuanya sudah diatur. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang ada di dalam Al-Quran. La ya'til batil min baini yadayhi. Tidak ada kebatilan yang datang daripada Quran ini. Semuanya benar. Di dalam Al-Quran ada disebutkan, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa dengan Adam, penciptaan Isa adalah sama dengan penciptaan Adam. Jadi Nabi Adam diciptakan sama dengan Nabi Isa. Kedua-duanya tidak ada orang tua, tidak ada ayah, tidak ada bapak. Kedua-duanya. Nabi Isa tidak punya bapak, Nabi Adam tidak punya
Bapak. Sama gitu. Yang menarik kalau kita lihat Nabi Isa disebut 25 kali, Nabi Adam juga dalam Al-Quran disebut 25 kali. Nah, bagaimana sama? Bagaimana sama? Nabi Adam disebut 25 kali, Nabi Isa disebut 25 kali. Ayat mengatakan inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa adalah sama seperti perumpamaan Adam. Sama dua-duanya. Yang ada 25 kali disebut dalam Al-Quran, Nabi Adam juga disebut 25 kali. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, Nabi Isa diciptakan tanpa ayah. Nah, jadi sama. Inna masalah ada sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja misalnya ayat-ayat Al-Quran ini Allah membuat begitu, tidak. Ini semuanya sudah diatur. Inna bil miqdar telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatunya. Maka kita lihat di sini bagaimana Nabi Isa dengan Nabi Adam tersebut. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengan saudaraku. Aku dengan saudara, siapa saudaranya? Nabi Isa alaihissalam adalah yang paling dekat, yang paling hampir dalam kehidupan tersebut. Kenapa? Karena selepas Nabi Isa tidak ada nabi lagi. Di mana-manapun selepas Nabi Isa tidak ada nabi. Nabi Isa adalah nabi yang terakhir dari Bani Israel. Nabi terakhir Bani Israel. Dan sedangkan nabi yang terakhir untuk seluruh manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbezaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa di pelantikannya yaitu lebih kurang 610 tahun. 610 tahun karena Nabi Isa akan diputrakan pada tahun 1 Masehi. Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi tahun 610 Masehi. 610 tahun. Tidak ada 600 tahun itu siapapun nabi tidak ada. Nah, yang ada Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Dan Nabi Muhammad berdakwah selama 23 tahun. Jadi dari 610 sampai 632 daripada tahun Masehi. Nah, Nabi Isa 33 tahun. Nah, dia 33 karena apa? Selepas itu Nabi Musa rafi'uka wa mutawafika wa rafi'uka. Kami angkat engkau wahai Isa dan juga kami akan menidurkan engkau. Mutawafi di sini seperti tidur. Ditidurkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Maka dari itu dikatakan di sini nuzul. Karena ketika dalam penyergapan atau ketika Nabi Isa akan ditangkap oleh orang-orang ketika itu, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, diselamatkan daripada buruan orang-orang ketika itu. Orang-orang yang aniaya, orang-orang zalim ketika itu, mereka memburu Nabi Isa diangkat ke langit, maka yang dibunuh oleh mereka adalah daripada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Nabi Isa dan juga tidaklah mereka mensalib Nabi Isa, tetapi siapa yang dibunuh ketika itu adalah seseorang yang disamakan rupanya dengan Nabi Isa. Kemana Nabi Isa sekarang? Kemana Nabi Isa? Yaitu rafi'uka. Kami angkat engkau. Kami angkat engkau kemana? Ke langit. Dan dari segi riwayat yang ada, Nabi Ilyas juga begitu ceritanya. Nah, dikejar oleh raja, dikejar oleh orang-orang zalim ketika itu, datang ke bukit, ke gunung, bersama dengan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, termasuk Nabi Ilyas. Nah, selepas itu Nabi Ilyas tidak tahu pergi kemana. Dan diteruskan dakwahnya oleh Ilyas. Nah, disitulah kita ingat, tahu bahwa Nabi Ilyas juga masih hidup. Karena dalam pemahaman kita ada 4 orang nabi yang masih hidup. Yang 2 di dunia,
dan 2 di langit. 2 di bumi, 2 di langit. Yang di langit Nabi Isa tadi. Karena ayatnya rafi'uka. Ya. Yang keduanya Nabi Idris. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat Nabi Idris di langit. 2 orang nabi. Sedangkan di bumi yaitu Ilyasa tadi yang hilang di gunung dengan Khidir yang berjumpa dengan Nabi Musa di mana? Di pantai. Nah, di pantai. Jadi ada 2 di bumi. Yang satu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, kita ceritanya Nabi Isa ini sebagai tanda akan berlakunya hari kiamat. Hari kiamat ketika akan berlaku, Nabi Isa diturunkan di sini. Yaitu dalam keadaan itu, waktu itu mereka dalam keadaan kacau balau, huru hara. Dunia ini ketika itu dalam keadaan huru hara. Ya, karena apa? Karena adanya Dajjal. Karena adanya Dajjal. Jadi dikatakan bahwa semua agama menunggu seseorang di akhir zaman yang akan menyelamatkan mereka, katanya. Semua agama. Artinya Yahudi, Kristen, Islam. Ini semuanya menunggu seseorang yang akan nanti datang akhir zaman. Semua agama itu. Yahudinya juga, Nasraninya juga, Islamnya juga. Nah, yang Yahudi, mereka ini menunggu siapa? Menunggu Masih Dajjal. Orang-orang Yahudi menunggu Masih Dajjal yang akan dijadikan pemimpin mereka. Sedangkan Nabi Isa ini ditunggu oleh siapa? Oleh orang-orang Nasrani. Tapi dengan keadaan Nabi Isa sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Bukan sebagai Rasul. Bukan sebagai Nabi yang dianut oleh umat Islam. Umat Islam juga menunggu Nabi Isa alaihissalam. Sebagai apa? Sebagai Rasul. Sebagai Nabi. Bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Sebagaimana dipahami atau diiktikadkan oleh orang-orang Nasrani. Sama. Tapi sini yang ada pertama adalah Dajjal. Dajjal yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Yang mana mereka akan berada di belakang Dajjal tersebut untuk membinasakan, untuk memerangi semua manusia. Termasuk umat Islam tersebut. Tetapi malangnya nanti pada hari ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Jadi Imam Mahdi di sini sebelum Nabi Isa turun ini. Sebelum Nabi Isa turun, Mahdi dulu keluar. Mahdi dikatakan dia akan datang dari sebelah timur. Dari sebelah timur, kawasan timur lah. Kalau timur maknanya timur Mekah sana. Ke kawasan kita. Akan datang dari sini. Dari kawasan timur, Mahdi tersebut. Yang mana namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Namanya akan bernama Muhammad ibnu Abdullah.